Oke. Balik lagi bersama di channel Adit Arifin 878. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Su Anggi, Sang Kanibal atau Sang Pemakan Organ Bayi Part 7. Bagi kalian yang nantinya suka dengan ceritanya, jangan lupa di like. Dan kalau kalian punya saran, jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting dari semua itu adalah di subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian membantu channel saya untuk semakin berkembang dan semakin baik dan lebih baik lagi. Oke, langsung kita mulai bacaannya. Boom. Su Anggi, Sang Pemakan Organ Bayi Part 7 atau bagian ke-7. Kerumunan warga perlahan mulai bubar. Sebagian besar pulang ke rumah atau balik lagi ke tempat beraktivitas. Hanya tinggal beberapa anak muda yang masih berkumpul di pagar depan. Di dalam rumah, Haji Rahmat dan Haji Ismail beserta 3 pemuda dari kampung sana asik mengobrol di ruangan tamu. 5 gelas kopi panas dan sepiring singkong rebus menemani mereka menunggu Beng memulihkan diri. Sama dengan yang diceritakan ke Haji Ismail, maka seperti itu pula cerita 3 pemuda tersebut ke Haji Rahmat tentang bagaimana beberapa waktu yang sedang mencari pohon gaharu melihat sosok yang mencurigakan yang belakangan adalah Beng. Dia berjalan dari arah tebing dengan tak tentu arah dan tampak kebingungan. Beberapa sempat mencurigakannya sebagai maling ternak yang terpisah dari rombongan. Mereka terus mengintai dan mengepung Beng. Syukurlah ada yang berinisiatif memanggil warga lain untuk membantu meringkus. Karena dari yang menyusul ternyata ada yang mengenal Beng sebagai orang yang beberapa kali membeli koprah miliknya. Tapi anehnya Beng justru menjerit saat dikeluar menyapa. Beng lari tak beraturan, jatuh, menabrak pohon, bangkit lagi, lari lagi, menabrak pohon lagi atau jatuh lagi berkali-kali. Tingkah yang benar-benar tak masuk akal. Sampai akhirnya dia terkapar tak sadarkan diri ketika tiba di tepi pantai. Disitulah warga yang terus mengejar karena khawatir terjadi hal yang tak diinginkan menimpa Beng. Merasa ada yang tak beres. Seperti reaksi Beng saat siuman, yang malah justru menendang seorang warga yang berusaha membujuk. Mau tak mau kedua tangan dan kakinya terpaksa diikat dan diputuskan untuk membawa pulang ke kampungnya. Takut jika terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, maka kecurigaan maupun tuduhan akan ditimpakan pada warga situ. Ketiga pemuda inilah yang ditugaskan membawa dan mengawasi Beng. Haji Rahmat mengangguk mendengar cerita mereka. Beliau mengangkat kakinya. Ada pria tinggi berjenggot dengan mata yang merah di kampung kalian? Haji Ismail menatap Haji Rahmat dengan bingung. Tapi kemudian beliau tersadar. Beng pernah menanyakan tentang sosok Su Anggi yang hendak menyerang Bu Sarti.
Beng juga menjelaskan bahwa ada yang mirip sosok tersebut di kampung sana. Sepertinya Beng pergi diam-diam menemui sosok itu untuk membuat penghitungan, tapi malah berbalik mencelakakan dirinya. Untunglah tidak sampai berakibat lebih fatal. Ketiga pemuda saling berpandangan satu sama yang lain. Yang kelihatan paling tua di antara mereka hendak berkata sesuatu, tapi buru-buru dipotong Haji Ismail yang menyuruhkan mengangkat kaki ke bangku. Ketiganya mengangguk paham dan mengikuti perintah beliau. Pemuda itu melanjutkannya. Iya Pak, tapi dia bukan warga asli. Sudah lama dia pindah ke kampung kami. Sebenarnya kami heran Bapak menanyakan tentang dia, karena warga telah lama curiga dia adalah Suanggi. Haji Rahmat menatap mereka. Beng buru timpah musibah. Anaknya wafat kemarin, tapi tidak dengan cara yang terhormat. Haji Rahmat melanjutkan. Sebelumnya anak Beng tewas. Ada anak di kampung sini yang juga hendak dicelakakan juga. Tapi untunglah ada yang mengetahui. Cuma sayang kami tak sempat membekuknya karena dia kabur duluan. Ciri-cirinya tinggi berjenggot dengan mata yang merah. Ketiga pemuda tersebut mendengar dengan serius cerita Haji Rahmat. Mereka sepakat meyakini bahwa sosok yang dimaksud adalah orang yang sudah lama dicurigai di kampung sana. Satu yang paling gemuk dan paling muda dari ketiga pemuda itu hendak semangat menimpali dan bercerita tentang beberapa kejadian di kampung mereka yang membuat masyarakat mulai curiga pada sosok yang dibicarakan itu. Kesaksian anak kecil yang terlihat dia minum air bekas memandikan jenazah. Rombongan anak muda yang menemukan dia telanjang di tepi pantai saat bulan purnama, dan beberapa cerita lain terkait sosok itu. Dia bercerita penuh semangat, yang lain mendengar dengan sangat serius. Hingga tak ada yang menyadari bahwa kaki si gemuk tanpa sengaja turun menjejak tanah di bawahnya. Cerita terhenti saat Beng dan istrinya keluar dari kamar dan ikut bergabung dengan mereka. Dia terlihat lebih bugar. Keduanya berterima kasih dan meminta agar ketiga pemuda tersebut menginap di rumahnya untuk malam ini. Selain untuk membalas kebaikan mereka, juga karena tak lama lagi hari akan berganti malam. Para pemuda itu berunding sebentar dan setuju. Selanjutnya semua meminta Beng menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beng mengisahkan apa yang dialami. Kemarahan yang membuat dia ceroboh hendak menuntut belas meski sudah dinasihati Bram agar tidak pergi sendirian hingga saat dia bertemu dengan sosok tersebut sebelum tak sadarkan diri. Tak lama dari suara terdengar lantunan takhim pertanda maurib akan tiba. Haji Ismail dan Haji Rahmat pamit pada mereka semua. Ketiga pemuda itu juga meminta izin ke kamar mandi untuk berpersiapan ke surau. Nina masuk ke kamar mengambil handuk untuk ketiganya. Letak kamar mandi di luar rumah melewati dapur, terbuat dari bilik yang dipasang seng di sekeliling tanpa atap penutup. Ketiga pemuda itu pun beranjak ke sana.
Beberapa saat kemudian azan maghrib berkumandang. Tak jauh dari kampung, di atas tebing di balik rimbunan pepohonan, sesosok berpostur tinggi sedang mengawasi kampung di bawahnya. Kebencian dan kemurkaan tampak jelas saat matanya bertuju ke rumah Bu Sarti. Dia mendesis, "Setelah si gemuk bodoh itu, baru giliranmu." Waktu terus berjalan, malam semakin larut, suasana kampung terasa hening dan sepi. Semua tenggelam dalam selimut masing-masing, berlindung dari dingin malam yang terasa lebih menggigit dibandingkan biasanya. Di kamar tengah rumah Beng, dari 3 pemuda yang sedang tertidur pulas, salah seorang yang paling gemuk dan paling mudah mendadak terbangun. Tuntunan alami membuatnya tergopoh-gopoh ke belakang. Begitu pintu dapur terbuka, segera dia bergegas menyeberang masuk ke bilik dan membuka celananya dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian ia menarik nafas lega sesuai melepas hajat. Tangannya masuk ke ember, bergerak-gerak mencari sesuatu. Dari belakang sebuah gayung disodorkan seseorang. "Terimakah?" Seketika dia tertegun. Lidahnya tercekik, tak mampu meneruskan kalimat tadi. Dia ingin berteriak sekencangnya, tapi tepukan di bahu membuatnya kehilangan seluruh tenaga. Sosok tinggi itu mendorong kepalanya pelan ke bawah. Si gemuk tak mampu berbuat apa-apa. Seluruh tubuhnya bukan lagi dikendalikan oleh dirinya, tapi oleh sosok di depannya. Yang diingat pemuda itu adalah tawa terkekeh pelan. Kemudian matanya berputar nalar menatap gelap malam di sekitar. Awalnya pelan, namun makin lama gerakan bola matanya semakin cepat berputar, seirama dengan sesuatu di kepalanya yang disedot keluar. Dari jauh, longlongan anjing hutan terdengar bersahutan, memberi kabar tentang iblis yang sedang berpesta pora atas suatu peristiwa durjana. Bersambung. Oke, gimana tuh ceritanya tadi kawan? Semoga kalian suka, oke? Dan apabila kalian suka dengan ceritanya yang barusan, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya dan di komen di bawah apabila kalian punya saran, oke? Dan jangan lupa yang penting dari semua itu yaitu subscriber. Saya selalu mengingatkan, oke? Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya satupun. Dengan kalian subscribe, kalian membantu channel saya untuk berkembang lagi semakin baik dan baik lagi. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ada salah kata dan kurang tepat, saya mohon maaf, oke? Bye.